Jadi dalam waktu yang sama kita menerbitkan empat media, Legislatif, Kampus Indonesia, Parikesit, sama Mimbar Demokrasi. Wartawannya sama, tapi penanggung jawabnya beda-beda. Kalau Parikesit itu, saya lupa namanya Pak siapa pemerintahnya waktu itu. Mungkin kalau yang mau saya tanyakan mungkin itu ya, apa? Kenapa bikin langsung 4 tuh? Lah itu. Ayo saya ngomong kan itu nggak tahu kelebihan, nggak tahu kekurangannya Pak Bambang Sadono. Apa? Yang ada di kepala itu, tapi itu bisa terbit, artinya menghasilkan. Jalan. Sebagai sebuah perusahaan menguntungkan. Oh. Nggak rugi. Begini, prinsip yang kita hormati, kita hargai, dan kita banggakan sampai sekarang. Boleh dicontoh. Pak Bambang itu kalau menerbitkan sesuatu itu pasti sudah untung bahasa bisnisnya. Oh iya. Jadi kalau bahasa Jawa boleh ya? Iya. Misal menerbitkan buku, begitu buku itu terbit itu sudah untung. Iya. Artinya begini, minimal BEP. Jadi buku itu terbit, yang biayai ya bukunya itu. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Lagi-lagi ini salah satu episode yang spesial ya, dari 65 tahun Bambang Sadono karena juga ulang tahun dari channel seperti itu. Nah, untuk sekarang ini saya mengundang salah satu orang yang ada di balik layar bisa dibilang ya, yaitu Bapak Eko Laksanto SE, Mas Eko. Jadi beliau merupakan salah satu pimpinan PT Cita Alma Mater baru, gimana nanti kita akan tanya-tanya ya, gimana dulu masa lalu dan sejarah yang memang sesuai dengan tema ya, 65 tahun Bambang Sadono saya berkarya karena itu saya ada. Tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya kabar dulu nih, walaupun mungkin sering ketemu atau gimana. Ya kita tanya dulu. Bagaimana kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mungkin sebenarnya udah ngucapin juga ya, karena memang waktu itu ada acara di rumah, tapi ya untuk video ya minal aizin wal faizin Mas Eko, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kemudian kalau untuk sekarang nih Mas Eko, apa nih kegiatan yang sedang dilakukan? Ya oke. Bismillah. Sebelumnya ya, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi atas berkat karunia Gusti Allah, masih bisa ngobrol. Iya. Terus diawali ya sama-sama, jadi karena masih bulan Syawal ya kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita berdoa minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan di sisa umur kita masih bisa berkarir dan barokah. Amin. Ya. Gimana? Apa yang mau Kegiatannya Mas Eko kalau baru-baru ini yang berhubungan dengan PT Cita Alma Mater nih sedang dilakukan? Kalau yang saat ini itu yang kita lakukan ya pura-puranya jadi YouTuber. Cuma ini bukan YouTuber yang itu ya, artinya mungkin sama jenis dan tipenya, tapi jelas apa ya, isi dan kontennya sangat berbeda karena kita tahu semua bahwa sosok Bapak Bambang Sadono kan mantan anggota DPR, mantan anggota DPD, mantan anggota DPD,
DPRD, pernah di Lemhanas, yang saya tahu, jadi pemret di Suara Karya, dari wakil pemret di Suara Merdeka. Jadi isi dan kontennya pasti bukan ecek-ecek, atau ya tidak seperti infotainment lainnya. Jelas lebih berisi, karena yang kita yang menjadi tujuan kita adalah membuat pengetahuan, mencari solusi jika ada masalah, itu aja. Kalau dari sisi penerbitannya sendiri bagaimana nih Mas Eko tentang PT Citra Alma Mater baru sekarang? Kita ya dari awal itu kan PT Citra itu kan dulu namanya kan PT Citra Alma Mater. Iya. Terus berhubung ada peraturan bahwa jika kita memperpanjang waktu itu harus ada 3 suku kata, makanya kita jadikan PT Citra Alma Mater baru. Kalau kita boleh cerita, kalau Citra Alma Mater itu, kalau saya ikut itu mulai di Jakarta itu tahun 2004. Saat itu saya masih bekerja di Semarang, tiba-tiba ditarik ke Jakarta untuk ikut Pak Bambang Sadono. Pada waktu itu kita punya majalah legislatif. Nah, majalah legislatif ini tanda kutip majalahnya ada tapi perusahaannya belum ada. Nah, pada waktu itu nama perusahaannya sebenarnya PT Lintang Mestika Jati. Iya, pernah dengar. Dalam perjalanan waktu PT Lintang Mestika Jati ini mungkin kurang beruntung ya. Kurang beruntung terus diganti sampai saat ini menjadi PT Lintang Mestika Ratu Raja. PT Citra Alma Mater baru. Iya. Kalau PT Lintang itu kan PT Lintang sekarang. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Berarti tahun 2004 itu ya bisa dibilang mulai mendampinginya itu ya tahun 2004 itu ya. 2004 majalah legislatif. Ya. Waktu itu emang maksudnya udah kayak deket sama bapak apa kayak gimana dulu hubungannya? Dulu ya hubungannya profesional, artinya beliau pimpinan, saya karyawan. Waktu itu kan tantangannya majalahnya sudah ada, cuma penanggung jawab sisi administrasi dan keuangannya yang belum ada. Karena pada waktu itu ketika saya masih di legislatif itu ada yang namanya Bapak Agustianto sebagai pemret. Nah, untuk konten dan isi majalah legislatif dia yang bertanggung jawab, tapi untuk administrasi dan keuangan kan belum ada. Nah, saya masuk di situ. Itu kalau bagi kami atau saya sampai saat ini majalah itu majalah legend ya. Jadi majalah yang luar biasa, karena pada saat itu di DPR RI ya, kita waktu itu kan Bapak DPR RI saya lupa komisi 1 apa komisi 3 ya, saya lupa. Itu nggak ada majalah seperti itu. Dulu itu kan adanya majalah wanita ya, majalah wanita yang saya tahu waktu itu kan ada Kartini, Femina, atau majalah-majalah yang umum itu seperti ada Tempo, ada terus beberapa koran yang luar biasa besar itulah. Kita mencoba terbit dengan isi yang berbeda. Nah, itu yang membuat sampai saat ini saya masih bangga karena pernah di mengelola legislatif. Nah, sampai beberapa tahun itu menjadi majalah yang dicari. Ya begini,
kalau anggota DPR pada waktu itu ya 2000 kita melejit itu 2005 2006 itu, kalau anggota DPR ini kan punya konstituen, punya rekan, punya stockholder. Jadi kalau dia istilah kerennya kalau mau ngetop ya harus masuk legislatif. Nah, kalau enggak ya enggak keren ya. Karena semua tahu misalnya mau masuk ya itu perkiraan saya, kalau mau masuk majalah yang bagus kan dulu kalau nggak punya kasus nggak bisa masuk ya. Kalau legislatif ini kan kita nggak cari kasus, kita kan cari cari solusi, sama seperti yang sekarang ada di sampai saat ini yang kita kelola ini, yang di YouTube itu kita mencoba bahasa Jawanya itu menggatukkan menggabungkan ya, mencari solusi. Ada beberapa masalah, kalau legislatif ada beberapa masalah di beberapa departemen atau di masyarakat tertentu. Nah, kita coba untuk siapa nih anggota dewan, anggota DPR yang di daerah itu, di dapil itu. Nah, kita coba, Pak ini ada masalah seperti ini, Bapak orang sana loh, Bapak yang bertanggung jawab di sana. Coba nanti anggota dewan itu dia akan bercerita, saya mencoba untuk A, B, C, D. Mungkin kalau masalah-masalah itu saya bisanya A, B, C, D. Jadi kita itu mencoba untuk menjembatani masalah yang ada di dapil dia. Lah, waktu itu kontribusinya, kalau sekarang kan pasang iklan, dulu enggak, karena demi konstitusi mereka beli majalah. Jadi pada langganan semua. Iya. Jadi anggota DPR itu kalau mau ngetop ya masuk majalah kita, terus istilahnya membiayai dengan beli majalah sekian ribu. Nah, waktu itu rata-rata sekitar 4 sampai 6 ribu majalah. Jadi setelah itu disebar di DPR, terus di DPRD, di dapilnya anggota DPR, dan di beberapa pejabat atau di provinsi di dapilnya dia. Jadi ketika ada masalah-masalah yang sifatnya tingkat besar, provinsi atau kabupaten, itu seneng itu anggota dewan. Jadi dia jadi apa ya? Ya jadi suka karena ada majalah yang bisa menceritakan tujuannya dia, maunya dia. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang JR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Tapi itu ya ini kan maksudnya legislatif kan nggak maksudnya udah nggak ada bisa dibilang seperti itu ya. Itu apakah karena memang waktu itu kan Bapak 2004 itu kan berarti DPR kan ya? DPR RI ya. Terus kan pindah kalau nggak salah ya. Itu habis DPR itu kan langsung ke DPRD terus ke DPD kan? Apa DPR 2 kali dulu? Nah, DPR terus ke DPRD itu kan ceritanya maju pemilihan gubernur 2008 itu. Yeah. Itu masih anggota DPR RI. Kan anggota DPRD itu kalau nggak salah 2009. Nah, ketika kita waktu itu saya dipanggil Bapak tahun 2008. Bapak itu kan maju jadi calon gubernur. Yeah. Itu tahun 2008 mungkin ya. 2008 lah, 2008. Nah, saya juga waktu itu juga bingung juga loh. Piye kok maju jadi gubernur apa? Kalau orang bilang kan modalnya apa? Ya kalau saya sih pengalaman. Jadi artinya
dari nol sampai dengan saya masuk itu pertengahan 2008 dipanggil ke Semarang, 2009 awal sampai pertengahan kita survei itu sudah nomor 1. Nah, pengalaman kita, kebanggaan kita yaitu karena kerja keras semua tim, karena kerja keras semua yang mendukung Bapak, ketika disurvei itu yang tadinya nol sama sekali. Orang kalau kita kan ini di Krapia, di Jalan Hanuman. Di Jalan Hanuman itu ada beberapa warung. Waktu itu kita survei, kenal dengan Pak Bambang Sadono, padahal rumahnya Bapak kan di Hanilo. Kita tanya di Hanuman, itu kan cuma 300 meter. Apakah kenal dengan Bapak Bambang Sadono? Nggak ada yang kenal. Apalagi mau maju gubernur, tetangganya aja nggak ada yang kenal. Tapi seiring dengan waktu, ada pengalaman-pengalaman, ada masukan-masukan dari calon-calon yang pernah maju, dari partai juga beberapa masukan, akhirnya kita buat event, kita buat acara, kita buat program yang membuat nama Pak Bambang jadi waktu itu disuruh jadi nomor 1. Yang paling ngetop kan itu apa? 40 hari tiap hari Bapak nonton wayang kulit. Ya, itu yang kalau nggak salah 100 itu ya. 100? Ya, 100. nonton 100 acara. Karena itu satu hari bisa 2 itu. Ada yang 3. Bayangkan, kita muter Jawa Tengah tiap hari, hampir tiap hari nonton wayang kulit. Itu tahun 2009 lah, 2008, 2009. Oh iya. Waktu itu masuk Muri itu kalau nggak salah. ada. Tapi saya lupa tahunnya. Nah, itu yang paling itu juga kayaknya nggak tahu bakal ada yang ngelakuin lagi apa enggak ya. Capek banget. Nggak sanggup lah. Nah, coba bayangkan, saya pernah di Blora, kita bayangkan aja Jawa Tengah. Saya di Blora itu siang itu kita ada acara, malam itu jam 7, jam 8 ada acara lagi di Kebumen. Blora Kebumen, saat itu jalannya kayak apa? Wah, nggak hanya sakit perut, mumet juga. Jadi malam itu ada acara di Kebumen sekitar jam 8, jam 9. Pagi itu kita di Blora, siang selesai kita langsung ke Kebumen. Wah, kan ngeri. Iya. Berarti emang udah bukan fokusnya lagi ya majalah legislatif itu pada tahun-tahun itu. Tapi itu akhirnya majalah legislatif jadi apa ya? Terpinggirkan. Iya, tapi ya memang masalahnya kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, dipikirkan sebentar. Sampai sekarang sih ya kalau bisa jadi masukan buat Pak Bambang itu begini, bisnis yang beliau kelola itu adanya di hati beliau, di kepala dan hati beliau. Jadi orang lain kadang-kadang apa ya, cara beliau menerjemahkan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa paham. Dan itu kalau sudah lama ikut beliau baru paham, pemahamannya seperti ini. Jadi begitu legislatif tidak ada Pak Bambang ya lepas. Nggak bisa berkembang karena rohnya, jiwanya, pola pikirnya kan di Pak Bambang semua. Jadi saya kan hanya pelaksana, hanya apa ya, hanya ngikut aja, kayak arus gitu aja, harus saya ikut aja apa yang diperintahkan ini. Ya kita kreativitas tapi enggak. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang bekerja keras di channel YouTube maupun bangkit dan berkembangnya Bangsa TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Tengah di segala bidang, bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu. Tapi yang menarik ini Mas Eko di sini bawa beberapa edisi ya Mas Eko ya. Ini mungkin bisa ditunjukkan ke kamera, mungkin bisa cerita sedikit ceritanya di balik ini kenapa kok sampai dipajang seperti ini Mas Eko.
Ini apa ya? Sampai sekarang masih tetap saya bawa nih majalah ini. Ini edisi pertama. Ini edisi awal. Jadi pola legislatifnya seperti ini. Ini Pak Itu udah cetak atau masih? Ini Pak Akbar Tanjung ya ini. Nggak tahu kayaknya. Nggak ada namanya. Ini anggota DPR, ketua Golkar juga. Ini pertamanya ini. Formatnya seperti ini. Itu pertama sekali itu. Ya, edisi pertama. Awal sekali legislatif ini. Tahun berapa itu? Ini Februari 2003. Oh iya. 2003. 2003. Oke. Nah, terus ini ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini sebelum dia jadi presiden. Pernah masuk legislatif. Ya, kita bangga yang membuat dia ngetok ya, termasuk majalah kita ini. Itu tahun berapa itu? Ini Juli 2004. Ya. Ini ada waktu itu ketua partai Demokrat Bapak Budi Santoso. Terus ada Bu Maras ini pengusaha yang waktu itu yang mungkin ya jadi yang mendanai partai Demokrat lah. Ini ada ini Ibu Megawati Agustus 2004. Ya. Di dalamnya ada Bapak Ismet Abdullah Kepri waktu itu. Ada Pak Sigit Pramono itu Gubernur BNI, saya masih ingat. Ada AP Batubara. Ini formatnya legislatif sudah seperti ini. Berarti sekarang udah nggak bisa dibeli ya? Berarti udah nggak ada. Udah nggak ada. udah jadi pajangan. Iya. Tapi ya kita bangga karena setelah kita terbit beberapa tahun muncul majalah-majalah serupa. Jadi karena kita kan pola kita kan ya kan ada majalah yang terbit mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan pejabat, mencari kesalahan ya kayak ya maaf ya kayak infotainment dan ngetop kan juga itu diukrek-ukrek nih bahasa Jawanya. mencari kesalahan orang itu kan paling mudah, tapi waktu itu majalah kita tidak boleh. Jadi Pak Bambang keras bahwa tidak boleh kita memuat kesalahan. Kecuali kesalahan itu sudah terbukti baru kita mungkin bisa kita muat sambil solusinya dicari, alasannya ada misalnya kalau sudah terjadi apa, kenapa, bagaimana, itu baru. Tapi selama masih dalam proses tidak kita dan itu bisa dibilang sampai sekarang masih kayak gitu ya, masih ya, jadi pandangan juga. Pak ya enggak kita nggak akan cari itulah, nggak akan cari apa masalah orang, apalagi sampai masalah pribadi kita ungkit, kita tanya, nggak boleh itu. Ya sampai sekarang lah kode etik yang kita buat seperti itu. Semua kan, wartawan yang bekerja dengan kita sampai saat ini nggak boleh. Mau mengungkapkan kesalahan pejabat tidak boleh. Mau mengungkapkan kelemahan anggota dewan juga nggak boleh karena itu bukan kita yang ngurusin. Iya, karena memang kalau dari yang aku amati itu ya, Bapak tuh selalu membawa nilai-nilainya sendiri ke hal-hal yang dia mau lakuin, dan kalau tidak cocok ya akhirnya keluar, malah dianya yang keluar ya. Dianya yang keluar kalau nggak cocok. Jadi bukan dia yang menyesuaikan, tapi memang itu sama nilai-nilainya. Ya kalau Pak Bambang itu gini ya saya nggak tahu itu kelebihan atau kelemahan. Jelas dia tidak, dalam arti begini, dia tidak bisa punya kalau sekarang sih iya ya, tapi dulu itu kalau bekerja itu dia harus diberi keleluasaan, nggak bisa di kotak, nggak bisa kayak pegawai negeri kantor harus gini nggak bisa, karena Pak Bambang itu
yang di kepalanya itu luar biasa itu. Kalau kita misalnya saya dulu saat itu selain di legislatif saya kan pernah juga jadi ajudan beliau, juga asisten atau staf ahli. Itu kalau di mobil itu kalau beliau cerita, wah itu A sampai Z berapa ya perintahnya sampai kita bingung yang mana yang mau dijalankan dulu. Karena misalnya legislatif harus begini, harus begitu. Nanti kalau wawancara harus begini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, gitu. Jadi sebelum kita wawancara kita sudah dikasih koridornya dulu. Pokoknya kita nggak boleh yang kita wawancara itu sampai istilahnya mengelenyitkan dahi. Jadi jangan sampai yang kita tanya itu mikir keras. Nah, mikir keras kan bisa tersinggung, bisa rak mudeng atau bingung. Nah, yang paling dihindari jangan sampai yang kita wawancara itu tersinggung. Nah, kalau tersinggung kan jadi bubar. Nah, jawabannya jadi nanti nggak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Kami ucapkan selamat Pak Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang telah melakukan pengabdian selama 2 tahun melalui kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, serta Bangsa TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua, warga Jawa Tengah dan bangsa Indonesia. Ya setelah, tapi kalau media lain selain legislatif pada masa-masa itu ada lagi nggak sih? Ada. Kita pernah nyoba khusus majalah kampus, namanya Kampus Indonesia. Terus ada majalah bahasa Jawa, namanya majalah Parikesit. Jadi khusus bahasa Jawa. Terus ada lagi majalah khusus. Waktu itu kan ada beberapa anggota DPR RI dan DPRD yang bekerja sama di daerah-daerah tertentu. Jadi kita punya solusinya, kita sediakan medianya, namanya majalah Mimbar Demokrasi. Nah, Mimbar Demokrasi itu dulu yang pegang teman saya itu namanya Herman Daulay. Nah, nanti kalau Pak Herman bisa lihat konten ini, bisa dia Herman Daulay karena dia yang pegang Mimbar Demokrasi sampai dia pusing. Kalau Kampus Indonesia itu dulu yang pegang Mas Latif. Kalau nggak salah itu namanya Mas Latif. Kalau Mas Latif saya nggak tahu sekarang bagaimana, mudah-mudahan sehat semua. Kalau Pak Herman masih sering kita kontak-kontak. Tuh, alhamdulillah dia juga meneruskan apa legislatif. Saya lupa majalahnya namanya apa, tapi teman-teman yang dari wartawan yang ini, wartawan yang dulu pernah bekerja di legislatif, nggak beda jauh. Pekerjaannya pasti itu. Iya. Mungkin habis legislatif dan itu berarti di sekitaran waktu yang sama atau di waktu yang sama? Iya. Jadi dalam waktu yang sama kita menerbitkan 4 media: legislatif, Kampus Indonesia, Parikesit, sama Mimbar Demokrasi. Wartawannya sama, tapi penanggung jawabnya beda-beda. Kalau Parikesit itu, saya lupa namanya Pak siapa pemerannya waktu itu. Mungkin kalau yang mau saya tanyakan mungkin itu ya, apa? Kenapa bikin langsung 4? Lah itu. Makanya saya ngomong kan itu nggak tahu kelebihan, nggak tahu kekurangannya Pak Bambang Sadono. Apa? Yang ada di kepala itu, tapi itu bisa terbit, artinya menghasilkan. Jalan. Sebagai sebuah perusahaan menguntungkan. Nggak rugi. Begini, prinsip yang kita hormati, kita hargai, dan kita banggakan sampai sekarang. Boleh dicontoh. Pak Bambang itu kalau menerbitkan sesuatu itu pasti sudah untung bahasa bisnisnya. Iya. Jadi kalau bahasa Jawa boleh ya? Iya. Misal menerbitkan buku, begitu buku itu terbit itu sudah untung. Iya. Artinya begini, minimal BEP.
Jadi buku itu terbit, yang biayai ya bukunya itu. Dan yang kedua, sampai sekarang itu saya alami, jika beliau menerbitkan buku atau sesuatu, itu pasti banyak orang yang senang. Nah itu loh, jadi maksudnya senang? Ya senang terima buku itu. Mungkin karena yang senang itu mungkin juga ada di buku itu, atau ya nggak tahu, pokoknya senang. Artinya begini loh, buku itu dicari. Nah sekarang aja misalnya Citra Mama terbaru itu pernah menerbitkan, aduh bukunya lupa banyak sekali. Yang saya tahu misalnya tokoh Jawa Tengah 1-2 itu habis, sampai sekarang malah banyak yang cari, kita nggak bisa. Terus buku Undip, nah buku Undip itu dulu kita mau terbit itu banyak yang mencemooh, banyak yang pesimis. Ini apa nih Bambang Sadono ini apa, kerjanya apa kok terbitan buku Undip itu apa maksudnya? Ternyata ya banyak yang suka. Pak Rektor waktu itu jempol 2 mau saya nganter bukunya. Terus kemarin terbit lagi Undip yang kedua, banyak yang suka. Habis juga bukunya. Nah kita kalau mau terbitkan lagi kan, ya itu tadi biayanya kan luar biasa. Nah yang baru-baru aja terbit itu kan UGM, alumni UGM. Wow, ini juga habis nggak. Nah, jadi gimana ya? Ya itulah Audisonto buat jenengan Mas Raja sama buat yang teman-teman beliau yang mungkin bisnisnya di penerbitan. Contohnya bahwa apapun yang diterbitkan beliau, ketika itu terbit itu sudah BEP. Jadi nek misalnya untung, kita tidak bisa ngomong untung besar, enggak juga, tapi menguntungkan lah. Ya kalau untung kan nggak mungkin berjalan bisnis ini. Terus yang ketiga yang harus dicermati, Bapak itu filosofinya sederhana. Semua perusahaan beliau karyawannya pasti sedikit. Nah, yang tetap ya cuma saya. Saya ada staf administrasi, itu ada Bu Aisyah. Dari dulu ya itu karena gimana ya, bukan kita nggak terima orang lain, entah orang lain itu nggak kuat karena karena disiplinnya Bapak atau tidak cocok dengan pemahamannya Bapak, bisa jadi. Kita itu pernah beberapa tahun yang lalu kita pernah punya karyawan sampai 15 orang. Di legislatif itu waktu itu bisa 30 orang karyawannya. Tapi seiring berjalannya waktu kita menganut efisiensi. Jadi ya kita buat sedemikian rupa manajemennya, jadi manajemen yang betul-betul efektif, efisien. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Itu juga jadi itu ya, Masnya masuk pengamatan saya juga, Masnya kan kita nggak pernah punya kantor yang mungkin besar atau sepengetahuan saya sih, Mas. Ya nggak tahu, itu monggo dicerna lagi. Saya bilang, saya nggak berani bilang apa-apa. Saya bilang bisa kelebihan, bisa kelemahan. Ya kelemahannya sekarang beliau nggak punya perusahaan yang betul-betul representatif, artinya betul-betul perusahaan yang penerbitan yang, tapi secara hukum legal ini Citra Mama terbaru sah, ada perusahaannya. Jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng, bukan perusahaan yang asal perusahaan, tidak. Kita semua izin kita ikut semua. Cuman memang kalau secara struktur organisasi ya kita paling sederhana, Cuman ya itulah, ya itu monggo. Kalau saya sih itu kelebihan Bambang Sadono. Kalau ada yang menganggap itu sebuah kekurangan ya monggo, tapi bagi saya
tingkat efisien yang paling tinggi ya saat ini, karena ya namanya bisnis kan dengan modal tertentu menghasilkan laba yang luar biasa kan gitu. Ya minimal dengan modal tertentu menghasilkan laba tertentu. Nah, kalau Pak Bambang enggak, dengan modal tertentu menghasilkan laba yang luar biasa. Nah, itu ya monggo dihitung-hitung, jadi ya nggak masuk akal, tapi ya itu terjadi dan sudah dibuktikan. Kemudian mulai maju ya sekarang ya, Mas Eko, maju sedikit kita ke masa sekarang nih ya, tepatnya di tanggal 25 Mei 2020 ini kan Bapak mulai terjun ke media digital ya, terutama di YouTube, dimana awalnya ya masih di rumah-rumah aja, mungkin Mas Eko tahunya mungkin agak telatan atau gimana, atau mungkin udah di-share Bapak pada waktu-waktu itu. Ini mungkin ada yang bisa diceritakan nggak itu dulu, maksudnya Bapak itu ceritanya bagaimana ke Mas Eko gitu tentang YouTube ini, penawarannya bagaimana? Awalnya kan karena terus terang aja ketika itu kan Bapak nggak jadi anggota DPD lagi. Nah sekarang bisnis apa? Kalau bisnis ke majalah lagi ya sudah nggak zamannya. Susah. Ya sebelum itu kita sebenarnya mencoba ke Jateng Pos, media mingguan ya, kayak koran gitu tapi mingguan, namanya Jateng Pos. Ya jalan itu menguntungkan. Ya kan kita sudah bilang ketika media ini terbit pasti sudah untung. Nah, ada beberapa wartawan yang ikut, kita jelas menguntungkan lah. Kita bisa beli laptop, bisa beli macam-macam lah, bisa gaji karyawan ya itu macam-macam. Tapi kan terus waktu itu ada pandemi, COVID itu, lah berantakan lagi. Mas Raja tahu waktu awal pandemi kan juga Ibu kena lah, itu yang saya tahu persis gestur gerak tubuh Bapak. Kalau Bapak bilang nggak stres ya bagi saya bohong, pasti stres lah. Karena waktu sudah nggak jadi anggota dewan, pandemi, Ibu kena. Jadi, cuman kan kita tetap harus bekerja karena yang menjadi tanggung jawab Pak Bambang kan luar biasa. Bahasa kerennya gerbongnya itu udah kadung panjang. Beliau lokomotif, jadi kan harus tetap berjalan lokomotif ini. Nggak mungkin kereta ini berhenti karena kepala yang di belakang lokomotif kan banyak sekali. Nah, akhirnya ya pertamanya mencoba-coba jadi bahasa kerennya YouTuber. Saya sendiri terus terang mungkin Pak Bambang sampai sekarang kalau cerita ya banyak loh. Saya dirikan ini pertama kali si Eko aja kan ada pesimis ya. Nah, saya pesimis karena begini, tanda kutip yang saya bayangkan itu kan apa ya, itu kan butuh modal yang nggak sedikit. Digital itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat spesial apa yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Sadono bersama juniornya Mas Bambang Junior Sadono melalui Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga selama 2 tahun 3 channel ini mampu memberikan inspirasi bagi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kaleng-kaleng, nggak bisa tenaga ahli yang ada pada saat itu juga, dan itu kan mahal. Lah saya tuh bisa apa? Saya laptop paling ya gitu-gitu aja. Akhirnya hanya modal semangat dan coba-coba. Saya ingat betul basicnya itu Jateng Pos itu. Jadi basicnya itu Jateng Pos. Terus kita mencoba untuk diganti di digitalnya jadi Inspirasi Jawa Tengah. Itu dulu. Ketika Inspirasi Jawa Tengah jalan itu, kalau nggak salah itu iklannya masih sekitar 5 juta. Bahkan ada yang 3 juta. Tak sebutkan nggak apa-apa ya. Ya daripada biar orang tahu lah bahwa kita itu ya kita nggak apa ya, bahasa Jawa tidak dengan ujuk-ujuk jadi besar, enggak.
tiba-tiba besar, enggak. Kita ada prosesnya, ada perjuangannya. Ya kalau kita mau bicara perjuangannya berdarah-darah juga. Bayangkan waktu itu kamera aja pinjam. Iya. Ya, kamera pinjam, nggak usah saya sebutkan pinjam siapa lah. Nah, terus awal berdirinya itu YouTube itu kamera pinjam, mic pinjam, gitu. Akhirnya waktu berjalan kita bisa beli kamera, bisa beli mic ini, bisa beli kabel, gitu. Bisa beli yang lain-lainnya lah. Nah, akhirnya bisa alhamdulillah. Ya Gusti Allah Maha Adil, Maha Pengasih. Tiba-tiba ada beberapa karyawan yang cocok dengan kita. Artinya sepaham dengan Bapak, sepaham dengan kita, dengan apa adanya, ya kan? Tahu kan apa adanya gitu. Apa adanya, semuanya apa adanya, infrastruktur apa adanya, penghasilan juga apa adanya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi bukan apa adanya lagi. Sekarang udah alhamdulillah lah. Ya udah besar lah sekarang. Sekarang kalau apa namanya, standarnya kalau standarnya itu iklan, ya sekarang kita iklan boleh bangga lah. Kalau nggak 10 juta ya kita nggak main lah. Ya kalau cuma 5 juta itu hanya ucapan, tapi kalau yang wawancara atau apa iklan itu ya kita gitulah. Dan itu juga bisa dilihat secara langsung ya untuk penonton, maksudnya dari video-video awal kita kan bisa dilihat dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Juga dulu ada video kantor baru, ruko baru, terus sekarang pindah lagi itu juga. Jadi bisa dilihat sebenarnya bagaimana progres dari awalnya yang memang di sini sebenarnya kami benar-benar membangun seperti itu ya Mas Eko. Kemudian nih Mas Eko, jadi kan ini kan sudah begitu lama ya mendampingi Bapak, bahkan bisa dibilang mungkin hampir sama dengan saya juga ya mendampingi bapaknya. Saya kan 2001 lahir, terus sadar 2003 gitu. Nah itu apa sih kesan yang paling didapatkan terhadap Pak Bambang Sadono itu, kesan Mas Eko? Kalau kesannya ini ya, beliau apa adanya itu aja, enggak neko-neko. Jadi beli rumah Perumnas sama beli real estate ya begitu aja, yang enggak macam-macam. Enggak, beliau menjadi anggota dewan itu apa ya, kan ada anggota dewan. Saya itu kan TA, staf ahli di DPR, jadi tahu anggota dewan yang baru, apalagi anggota dewan DPR RI. Ya ini sisi yang tidak menyenangkan anggota itu adalah kalau dia itu pengusaha besar jadi anggota DPR. Begitu jadi anggota pasti mobilnya luar biasa. Kenapa? Rumah luar biasa. Tapi Pak Bambang Sadono enggak. Dia itu malah seneng beli Innova tuh. Mobil yang saya ikut beliau sejak tahun 2000 berapa ya? 2004 ya sampai sekarang. Mobil yang paling baik yang pernah dibeli beliau itu BMW 318. BMW 320, BMW 320, udah itu aja. Itu dibeli bukan tanpa alasan, dibeli begini. Kok Bapak bilang sama saya itu sejak kecil punya cita-cita, nanti nek saya punya uang, saya harus bisa beli BMW. Jadi bukan Mercedes, bukan Ferrari, bukan Lamborghini, bukan Toyota Alphard, bukan Pajero, enggak, BMW. Itu aja bukan BMW yang 520 nya. Waktu itu 320 itu karena di pameran, harganya harga diskon. Ya pokoknya harga luar biasa lah, tau lah Bapak kalau punya itu kita beli. Kita sayang-sayang sampai lama, jarang dipakai mobil itu malah. Oh itu jarang dipakai mobil itu. Jadi mobil kelangenan, mobil kesayangan. Hanya dipakai kalau menghadiri acara kondangan. Tapi buat kerja enggak, karena memang
tahu sendiri operasional mobil Eropa kan luar biasa. Itu kesan saya itu apa adanya, nggak neko-neko. Jadi ya saya ikut apa adanya, nggak neko-neko. Terus simple aja kalau bikin usaha, misalnya kita bisnis buku sekarang menerbitkan buku, ya sudah buku ya pasti digolehkan untung. Ya udah, ketika buku ini dibuat yang baik, ukurannya sekian, cari sponsor, untung terbit. Jadi enggak. Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Bambang Sadono SH.MH dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Apa ya? Kan ada misalnya ini buku ini nanti untungnya harus sekian persen, ini. Lebih sering dijalanin dulu ya, gitu, langsung aksi. Buku ini terbit, ini piye carane terbit semua orang senang. Harapannya ketika semua orang senang, duitnya datang. Nah, itu terbukti. Nah, sekarang bahkan kadang-kadang deadline kita kayak buku UGM mundurnya bisa lama, bisa sebulan kalau nggak salah. Jadi seharusnya bulan Februari apa itu sudah terbit, ini mundur karena apa? Banyak yang suka. Jadi banyak yang, Pak, ini saya ikut sponsor biasa. Pak, saya ikut. Nah, akhirnya kita mundur lah. Tapi sampai detik akhir malam itu kita tutup, itu besoknya masih ada yang masuk. Ada beberapa perusahaan yang mau masuk karena di dalam buku itu ada Bapak Jokowi. Nah, gitu loh. Jadi mereka lihat itu. Kok bisa dapat Jokowi? Lah itu monggo, itu tanya sama Bapak. Jaringannya monggo lah. Loh, kalau Pak Bambang Sadono kalau untuk Jawa Tengah dan sekitarnya aja sih nomor 1 lah, soal jaringan nggak ada yang ngalahin. Kesan yang kedua yang saya konseptor ya, beliau itu konseptor. Artinya bahwa yang dicari solusi, dan dia tidak terlalu lama stres. Nah itu yang saya susah sampai sekarang. Stres ben ora suwi iki piye lah, itu yang saya bingung. Dia tidak mau terlalu berlarut. Jadi tetap harus bekerja keras, tetap harus bangun, dan tidak peduli apa penilaian orang. Nah, yang ketiga itu tidak peduli penilaian orang terhadap saya. Bagaimana pada saat itu beliau mencalonkan diri sebagai gubernur itu kan badainya luar biasa. Iya, badainya luar biasa. Yang paling besar itu kan dituduh apa ya? Menggadekan itu loh, menggadekan kantor DPD 1 Golkar Jawa Tengah. Lah wong sertifikatnya ra ono kok iso digadeki dari mana gitu. Tapi ada itu. Dan banyak badai seperti itu. Tapi ya saya sih ya itu yang membuat saya kagum sama itu. Ya kalau jalan ya udah jalan lurus saja. Ada tembok ya ditabrak, ada menungso ya takoni piye kenapa menghadang saya begitu, jalan terus maju terus. Ya itu yang harus kita contoh. Iya, oke. Ya itu ya Pak, kesan-kesan yang bisa didapat juga mungkin saya juga sedikit merasa seperti itu juga ya Mas Eko. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Mas Eko. Jadi kan saat ini Bapak sudah menginjak usia yang ke-65 ya, Januari lalu, dan aktif di YouTube ya. Ya mungkin kalau buat kedepannya Mas Eko, apa saran dan harapan buat kedepannya? Ya kalau harapan saya, karena kita sudah semakin umur, harapan saya perusahaan ini bisa lebih baik. Artinya kita harus bangun struktur organisasi lagi yang lebih baik, manajemen yang lebih baik lagi, dengan tidak melupakan efisiensi dan efektivitas. Nah, harapan saya itu. Artinya apa? Ya kita semua itulah evaluasi bahwa kelemahan Pak Bambang itu kan
sampai sekarang tidak punya perusahaan yang kuat gitu, yang bisa menopang semua operasional beliau. Kan tahu sendiri ya, anggota dewan itu kalau nggak punya kekuatan sendiri ya nggak akan bisa jadi. Jadi itu harapan saya itu. Nah ini ada PT Citra Alma Mater baru, harapannya ya fokus dibesarkan. Nanti kalau misalnya beliau maju lagi ya jangan dilupakan ini. Nah itu loh salah satu kelebihan beliau kan kadang lupa kalau dia punya perusahaan. Karena kalau beliau sudah fokus di anggota dewan, ya sudah tiap hari itu muter, nah akhirnya perusahaannya jadi nggak terurus. Jadi harapan kami karena kita sudah seperti ini, umur saya ini kan juga udah umur, jadi ya mudah-mudahan perusahaan Citra Alma Mater baru ini bisa besar, punya struktur organisasi yang baik, punya aset yang baik, ya, yang nantinya ke depannya harapan kami bisa ini menopang semuanya operasional Pak Bambang. Satu lagi yang lebih penting lagi bisa membiayai operasional kereta tadi itu, gerbong kereta yang sudah wis kadung dawa kuwi mau yang sudah terlanjur panjang itu mau kan harus tetap harus dibiayai, tetap harus dilaksanakan. Ya itu aja harapan. Dan nanti kalau ini yang saya dengar beliau mau maju lagi, ya harapan saran sudah sepuh, hati-hati ya, jaga kondisi, dan yang paling penting yang saya ingatkan jangan sering janji. Karena apapun atau siapapun kelemahan anggota dewan itu janji. Nah, itu jadi bumerang. Nah, jadi buat Pak Bambang Sadono nanti kalau jadi maju, kalau kampanye, kalau apa udah gak usah janji-janji yang macam-macam. Ya tahu sendiri. Saya ini kan sudah jadi member beliau sejak tahun 2000. Beliau janji, saya yang harus nangani kan gitu. Itu harapan saya itu satu, konsisten. Saya ulangi tadi, harapan kami tetap fokus di perusahaan ini, Citra Alma Mater baru, karena biar bagaimanapun yang membuat raja seperti saat ini perusahaan ini, ya kan, yang bisa membuat Mbak Lintang, Mbak Mesti bisa sampai seperti saat ini perusahaan ini. Ya. Alasan apapun boleh lah, tapi ini perusahaan, artinya perusahaan yang menghasilkan. Boleh protes, boleh apa, tapi ini perusahaan menghasilkan, dan ketika Bapak terpuruk atau apa, perusahaan inilah yang bisa membuat Bapak jadi happy. Jadi harapan saya perusahaan ini Pak Bambang mohon tetap fokus di perusahaan ini. Ketika nanti mau maju lagi, monggo mau maju, itu cita-cita dan masih punya semangat, masih punya infrastruktur juga, masih punya macam-macam, monggo. Satu, jaga perusahaan. Yang kedua, jangan banyak janji. Sedih saya kalau Bapak janji. Gitu. Iya. Aja. Iya, amin ya rabbal alamin. Semoga tadi harapannya terkabulkan dan juga berkahnya kembali ke Mas Eko. Amin ya rabbal alamin ya. Saya mau ngucapin terima kasih juga buat Mas Eko udah menyempatkan waktunya dan membagi ini ya, banyak sekali cerita-cerita yang maksudnya bisa jadi pelajaran ya buat saya dan buat kita semua. Ya. Oke. Mungkin sebelum saya tutup mau ada kata-kata penutup nih dari Mas Eko. Ada. Ya. Sudah panjang lebar. Oke. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Eko, juga buat para penonton yang udah bertahan sampai di akhir video ini. Nantikan episode selanjutnya di channel Bangsa TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sadono, beliau Mas Eko Laksanto. Tetap di channel Bangsa TV.